Halo semuanya, selamat datang di channel Advokat Juangga. Apakah Anda sedang menjalankan bisnis waralaba atau berencana untuk memulai bisnis waralaba? Tahukah Anda bahwa hukum waralaba di Indonesia memiliki aturan yang harus dipahami secara baik? Di video ini, saya akan membahas pengertian hukum waralaba, regulasi yang mengatur, serta langkah-langkah penting untuk melindungi bisnis Anda. Pastikan untuk menonton sampai akhir agar bisnis Anda terhindar dari risiko hukum. Sebelumnya, baiknya kita mengetahui dulu apa definisi waralaba. Waralaba atau franchise adalah bentuk kerjasama bisnis di mana pemilik merek atau disebut franchisor memberikan hak kepada pihak lain atau franchisee untuk menjalankan bisnis menggunakan merek, sistem, atau produknya. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Lalu yang harus kita pahami adalah komponen utama waralaba, seperti merek dagang, merek yang sudah memiliki reputasi baik, sistem bisnis, SOP, atau Standard Operating Procedure yang diterapkan secara konsisten. Kontrak waralaba, dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban franchisor dan franchisee. Mengapa hukum waralaba itu penting? Karena hukum waralaba melindungi hak kedua belah pihak, memberikan kepastian hukum dalam kerjasama bisnis, dan meminimalkan resiko konflik atau pelanggaran. Ada 4 regulasi yang mengatur waralaba di Indonesia. Pertama, PP nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. PP ini mengatur kriteria usaha waralaba, pendaftaran perjanjian, dan hak atau kewajiban pihak terkait. Regulasi kedua adalah Permendak nomor 71 tahun 2019, yang mana mewajibkan pendaftaran perjanjian waralaba kepada Kementerian Perdagangan melalui surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW. Dan yang ketiga adalah hak kekayaan intelektual atau HAKI. Hal ini mengatur tentang pentingnya mendaftarkan merek dagang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kemudian pajak dalam waralaba. Pajak yang berlaku seperti pajak penghasilan atau PPh dan pajak penambahan nilai atau PPN. Lalu dokumen apa saja yang harus dipersiapkan dalam waralaba? Dokumen yang pertama adalah perjanjian waralaba yang berisi tentang hak dan kewajiban franchisor dan franchisee. Contoh klausul penting adalah tentang durasi kerjasama, royalti, dan pelatihan. Dokumen penting yang kedua adalah surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW. Dokumen yang wajib untuk menjalankan waralaba secara legal. Dan dokumen yang penting ketiga adalah hak kekayaan intelektual atau HAKI, yang mana sertifikat merek dagang sebagai perlindungan hukum terhadap merek Anda. Dan keempat yang tidak kalah penting adalah proposal usaha, yang mana berisi tentang gambaran prospek bisnis, seperti rencana keuangan dan target pasar. Dan dokumen yang kelima adalah dokumen operasional, seperti SOP, manual training, dan panduan operasional bisnis. Kemudian, bagaimana cara melindungi bisnis waralaba Anda? Pertama, lakukan pendaftaran STPW. STPW memberikan legitimasi pada bisnis waralaba Anda. Kedua, periksa kontrak dengan teliti. Pastikan perjanjian waralaba mengatur semua aspek, termasuk pembagian keuntungan dan perlindungan kekayaan intelektual. Dan ketiga adalah daftarkan HAKI atau hak kekayaan intelektual Anda. Pastikan merek dagang dan sistem bisnis Anda sudah terlindungi secara hukum. Dan yang keempat adalah pastikan kepatuhan pajak. Bayarlah pajak tepat waktu untuk menghindari sanksi. Dan yang kelima adalah berikan pelatihan konsisten. Pastikan franchisee memahami sistem operasional dengan baik untuk menjaga reputasi bisnis Anda. Karena franchisee adalah wajah dalam bisnis Anda. Yang keenam adalah pantau dan evaluasi. Lakukan monitoring secara berkala untuk memastikan franchisee menjalankan bisnis sesuai SOP. Seperti yang saya bilang tadi bahwa franchisee adalah wajah Anda di dalam masyarakat. Lalu apa saja sih resiko yang harus diwaspadai dalam waralaba? Resiko pertama adalah pelanggaran kontrak. Franchisor atau franchisee tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Resiko kedua adalah persaingan yang tidak sehat, seperti franchisee yang membuka bisnis serupa setelah kontrak itu berakhir. Oleh sebab itu, maka solusinya adalah tambahkan klausul non-kompetisi di dalam kontrak. Dan resiko yang ketiga adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Contohnya adalah pihak ketiga menggunakan merek dagang tanpa izin. Resiko yang paling sering terjadi adalah masalah pajak. Ketidakpatuhan pajak dapat berujung pada denda atau sanksi hukum. Resiko yang kelima adalah ketidaksesuaian dengan SOP. Franchisee menjalankan bisnisnya tidak sesuai dengan standar operasional yang sudah
ditentukan oleh franchisor. Kemudian apa solusinya jika terjadi masalah? Yang pertama dan yang paling penting adalah mediasi dahulu secara internal. Usahakan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dulu. Dan yang kedua adalah gunakan arbitrase. Apabila Anda memasukkan klausul arbitrase dalam kontrak sebagai alternatif penyelesaian sengketa, maka Anda bisa menggunakan arbitrase sebagai cara menyelesaikan perselisihan. Kemudian cara yang ketiga adalah pengajuan gugatan di pengadilan. Gunakanlah pengadilan sebagai langkah terakhir apabila penyelesaian secara kekeluargaan dinilai tidak berhasil. Jadi semuanya itulah penjelasan lengkap tentang hukum waralaba dan cara melindungi bisnis Anda. Jangan lupa, pastikan Anda memahami semua aturan hukum yang berlaku agar bisnis Anda bisa berkembang dengan aman dan lancar. Jika Anda mempunyai pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Advokat Juanda. Sampai jumpa di video selanjutnya.